Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini. Saya Doni, selamat datang di Merinding. Seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan makhluk yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Berdoa dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Doni di sini. Dan untuk episode kali ini, saya akan membawakan satu lagi narasumber, yang mana kebetulan narasumber ini adalah keponakan saya sendiri. Dan dia hampir 1 tahun yang lalu sepertinya dia mengalami suatu kejadian yang membuat satu keluarga besar kami ini sangat kaget, tercengang, dan ya agak bikin sedikit shock sebetulnya. Oke, jadi saya jelaskan dulu sedikit ya. Jadi keponakan saya ini mengalami seperti mata batinnya tiba-tiba bisa terbuka. Dia bisa melihat semua yang orang lain tidak bisa lihat. Terus kemudian tiba-tiba dia bisa membaca pikiran orang. Terus kemudian tiba-tiba dia bisa mengontrol sesuatu. Saya juga nggak paham mengontrol sesuatu seperti apa, karena memang pada saat kejadian keponakan saya ini dibuka mata batinnya dan serangkaian kisah-kisahnya itu kebetulan memang saya tidak ada di rumah. Jadi saya hanya mendengar dari cerita ibu saya, kakak saya, dan juga ya keponakan saya ini sendiri. Nah, sekarang kali ini saya ingin mencoba berbagi cerita lagi ya dengan keponakan saya mengenai apa yang dia rasakan. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan keponakan saya ini dulu ya sama teman-teman semua. Oke, silakan diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Dina Sri Azhara, umur saya 17 tahun. Saya kelas 12. Di sini saya mau menceritakan pengalaman saya yang kurang lebih mau hampir 1 tahun. Jadi kejadiannya itu di bulan April. Di tanggal 4 itu saya genap usia 17 tahun. Setelah saya berulang tahun itu, seminggu kemudian saya mengalami kecelakaan. Nah, sebelum mengalami kecelakaan ini, saya itu selalu tidur itu selalu di ketindihan sering setiap hari, dan setiap mau tidur itu saya selalu ngerasa ada yang nemenin dan ada yang ngeliatin saya, tapi yang nggak ada apa-apa gitu. Terus sering juga terdengar suara ketukan dari tembok kamar saya dan jendela. Itu saya tahan beberapa bulan, dan saya itu sudah takut dan tidak kuat. Akhirnya saya menceritakan ke ayah dan ibu saya, tetapi pada hari itu mereka tidak percaya Dina mengalami itu. Jadi Dina pendem terus selama itu. Nah, dengan kejadian ini tuh
ya ada plus minusnya, dan plusnya itu saya tuh membuktikan ke keluarga saya bahwa saya itu beneran diganggu, dan setelah kejadian ini tuh semuanya terbuka dan ketahuan semua yang terjadi. Pertama itu saya kecelakaan, siang harinya saya disuruh oleh ibu saya ke rumah nenek saya di Luragung untuk mengantarkan makanan. Itu tuh saya tidak mengalami apa-apa, seperti biasa saja pas berangkat, dan setelah sampai rumah nenek pun biasa saja ngobrol. Saya ingat banget saya ngobrol di ruang TV sama nenek, dan pas mau pulang itu yang terakhir saya ingat itu kakek saya bilang, "Dina, hati-hati bawa motornya." Setelah itu saya tidak ingat apa-apa, dan ingat di jalan itu cuma pas sampai Masjid Luragung bawa motor. Setelah itu udah blank, Dina nggak tahu apa-apa, pokoknya nggak ingat apa-apa. Tiba-tiba sampai rumah itu saya sadar malam jam 8-an itu saya sedang kesurupan. Nah, menurut keluarga saya yang melihat itu saya kecelakaan di daerah masih daerah Luragung. Saya itu kecelakaannya itu jatuh ke pinggir jalan. Setelah itu tuh, tapi saya emang nggak inget ini tuh dari keluarga saya yang cerita. Saya tuh katanya setelah kecelakaan itu saya nelpon bapak saya, nelpon, Dina nangis bilang Dina kecelakaan. Setelah itu, tapi Dina tuh nggak sadar bahwa Dina nelpon, dan ternyata emang pas Dina cek HP itu beneran ada. Dina tuh nelpon ke bapak sama ke Om Dona, sama kok ada panggilan Om Dona dan bapak, tapi bener-bener Dina itu nggak sadar kalau Dina itu nelpon. Setelah itu, setelah bapak saya tahu Dina kecelakaan, baru ngabarin ibu saya dan ngabarin om saya, Om Dona, buat ngejemput saya di tempat kecelakaan. Setelah Om Dona sampai itu, katanya Dina itu dalam keadaan mata itu kosong, seperti kemasukan sampai rumah, dianterin sama Om Dona sampai rumah. Terus menurut orang-orang yang bisa melihat itu, katanya Dina kecelakaan itu gara-gara Dina itu ketempelan kuntilanak yang ada di jalan tersebut. Ada pohon tinggi di situ teh. Terus setelah sampai rumah itu, katanya Dina itu langsung dibawa ke kamar dan ngamuk sengamuk-ngamuknya, kesurupan, nangis, teriak, hahaha. Dan saya pun shock pas lihat videonya, kok segitunya. Semua orang kewalahan pas Dina kejadian itu, maupun ada ustadz yang suka ngajarin adik saya, terus tetangga saya, om saya pun kewalahan karena bener-bener ngamuk. Setelah ngamuk Dina kesurupan. Terus di malam jam 8-an itu saya sadar, saya lagi di ruang TV pakai mukena, dan saya lihat itu banyak orang, dan saya kebingungan saat itu, belum sadar sama yang terjadi. Tiba-tiba badan sakit semua, banyak luka, dan untungnya saja Dina kecelakaan di tempat itu tuh cuma luka-luka saja. Karena kata orang-orang biasanya yang kecelakaan di tempat itu tuh langsung meninggal di tempat. Nah, setelah kejadian itu tuh, pas Dina lagi bingung ini Dina kenapa, Dina baru sadar Dina kecelakaan. Terus setelah Dina sadar itu, badan Dina panas semua, seperti banyak yang mau masuk. Di keadaan itu tuh Dina belum bisa nahan diri sendiri, jadi banyak yang keluar masuk dari kunti maupun sejenis yang lainnya. Masuk keluar seperti itu terus sampai Dina pun capek dan akhirnya pingsan. Setelah Dina sadar lagi, keluarga pun manggil orang Sidaraja namanya Ustadz Iwan, karena sebelumnya itu banyak banget orang-orang pinter yang dipanggil, tapi
gak gimana, gak mempan. Terus pas ada Ustadz Iwan ini untungnya Dina bisa terkendalikan sama dia. Dina bisa nahan, walaupun sebenarnya sakit banget itu buat nahannya. Terus Dina tuh nangis, pokoknya semua yang mau masuk itu ditahan sama Ustadz Iwan, dibacain doa, itu ditahan. Terus Dina nelpon pengen ketemu Bapak Dina, dan Bapak Dina pulang. Setelah pulang sampai rumah, tiba-tiba Dina itu ngamuk lagi. Bener-bener ngamuknya tuh yang masuk ini tuh berat banget. Dan Dina langsung nunjuk. Awalnya mah Dina nangis dulu, peluk Bapak. Terus udah gitu tuh Dina nunjuk Bapak, bilang pokoknya yang masuk ke Dina itu, jinnya itu teriak-teriak ke Bapak Dina. Dan sebenarnya ceritanya tuh mana? Setelah ada kodam aki, jadi gini ceritanya dari awal. Kakek saya itu dulunya kakek dari bapak itu emang orang bisa, terus emang dulunya itu beneran punya asli turunan Siliwangi dari bapaknya, turunan Siliwangi, dari buyut turunan Siliwangi. Jadi punya, kalau bisa itu sih si kodamnya itu harimau. Nah, si kodam kakek saya ini masuk ke tubuh saya. Kebetulan kakek saya sudah meninggal, dan kodam ininya tuh masuk ke tubuh saya dan menceritakan semuanya. Katanya saya kejadian ini tuh emang sudah direncanakan. Dina umur 17 tahun itu pasti bakal kejadian kayak gini karena mau ngebuka semuanya. Kenapa Dina yang bisa dipilih sama kakek Dina buat ngebuka ini semua? Karena Dina itu lahir di malam Jumat Kliwon yang notabene itu kuat dengan mistis dan bisa nahan semuanya. Terus pas kejadian itu tuh si kodam kakek saya tuh cerita kenapa Dina nggak bisa, kecelakaannya cuma segitu aja tuh karena dia tuh semenjak kakek saya meninggal, si kodam kakek saya itu langsung menjaga saya buat menunggu Dina 17 tahun. Tapi menjaganya itu dari jarak jauh. Jadi jarak jauh. Setelah Dina 17 tahun itu dia datang dan Dina mengalami kejadian itu. Terus pas dia masuk itu dia nyeritain kalau Dina itu sama kakek Dina itu dimasukin ke keturunan Siliwanginya. Yang pertama itu buyutnya ayahnya kakek, yang kedua itu kakek, yang ketiga itu ada Bapak Dina, terus ada Om Dina, terus Peben, kakak. Itu tuh sepupu-sepupu Dina, cucu-cucunya. Tetapi kakek Dina itu lebih milih Dina yang bakal kayak gininya karena yaitu lahir di malam Jumat Kliwon. Yang diwarisinnya tuh Dina. Itu tuh kejadiannya tuh malam banget, dia ngoceh masuk ke Dina, dan Dina itu keadaannya udah capek banget, tapi hati Dinanya pun seperti pengen menceritakan semua, kayak pengen Dinanya capek tapi hati Dinanya juga pengen nyeritain gitu. Jadinya Dina kuat-kuatin aja. Dan awalnya pas Dina ngomong kodam aki itu, keluarga itu nggak ada yang percaya, kayak ini mah jin yang masuk. Tapi nggak tahu di hati Dina itu kayak ini tuh beneran gitu, kayak beneran jadinya di situ dia tuh nyeritain dari mulai kakek pas hidupnya, terus tiba-tiba dia tuh meminta pada bapak saya besoknya tuh harus ketemu keluarganya di Majalengka. Kebetulan kakek saya ini dari Majalengka, dan dia meminta buat ketemu sama keluarganya semua, dan minta dari mulai anak, istri, cucu dikumpulkan semua di rumah. Gak ada satupun yang gak ikut. Setelah kejadian itu tuh akhirnya Dina pun tumbang, sudah gak kuat, dan
Dia pun ngerasa kasihan sama Dina yang udah capek, jadinya dia keluar. Tetapi Dina ngerasain dia itu keluar tetapi masih ada deket Dina, di samping Dina. Dan ketika ada orang atau bapak saya itu nyenggol nama dia, dia pun malah pengen masuk lagi. Tapi Dina ngomong di hati Dina, "Aki, nanti lagi, Dina capek." Dan akhirnya udah. Dina pun pas kejadian hari pertama itu yang bikin Dina sedih tuh pas udah mau jam 12 malam, semua orang tuh pergi, mulai dari Om, Ustadz Iwan, orang-orang yang nemenin Dina pergi. Dina ngerasa sepi terus, dan ayah ibu Dina pun tidur di kamar, Dina di ruang TV bersama adik Dina. Dan itu tuh Dina gak bisa tidur sampai subuh karena tiba-tiba Dina ngelihat semua banyak yang ngumpul di rumah. Yang ngumpul itu jin atau hantu. Dari ruang tamu itu banyak banget. Dina gak bisa tidur, mau tidur ke samping kanan ngerasa ada yang ngeliatin, di belakang ke samping kiri ada yang ngeliatin. Akhirnya Dina ngebangunin adik Dina buat nemenin, dan Dina tuh pokoknya gak bisa tidur karena mereka itu ada dan masih maksa buat masuk. Kebesokannya terus Dina sekeluarga, Dina, ayah, ibu ngabulin maunya si Kodam kakek saya ini buat ketemu semua keluarganya di Majalengka. Karena gak berani kalau misalkan ayah saya berangkat sendiri. Akhirnya kita minta Ustadz Iwan buat nemenin ke Majalengka. Selama di perjalanan itu banyak banget hal yang gak terduga. Banyak banget yang mau ganggu, yang pengen nyelakain Dina. Dan pas di jalan itu, jalan menuju ke Majalengka itu ngelewatin ada hutan-hutan. Pas ada di hutan-hutan itu, Dina tiba-tiba panas, banyak yang terbang putih, dan Dina nagis di mobil. Dan untungnya ada Ustadz Iwan yang bisa ngendaliin, jadinya nggak bisa masuk. Karena di saat itu tuh Dina belum bisa ngendaliin diri Dina sendiri, jadinya kalau ada yang masuk ya main masukin aja. Karena keadaan Dina juga energinya sudah kekuras pas malam, terus Dina malamnya nggak tidur dan besoknya harus ke Majalengka. Selama di perjalanan itu Dina ngelihat yang putih terbang. Dan akhirnya Ustadz Iwan pun pindah, dan tadinya kan duduknya di depan nemenin bapak, terus ke belakang buat nemenin Dina, dan Dina disuruh tutup mata saja, gak usah ngelihat yang ada di luar. Pas di mobil itu Dina bener-bener keadaan lemes, gak ada energi. Pas sampai Majalengka itu Dina tiba-tiba kuat, segar lagi. Tiba-tiba kuat lagi, terus kuat, terus langsung saja buka pintu, padahal yang lain mah belum. Dila langsung buka pintu sendiri, jalan sendiri ke rumah kakek Dina, jalan sendiri. Dan bener-bener itu tuh kuat banget, dan Dina ngerasain itu tuh yang di dalam itu sudah bukan Dina, itu tuh Kodam Aki Dina. Dia tuh udah masuk dan dia tuh udah ngikutin. Pas udah sampai rumah, jadi kakek saya itu di rumahnya dulu punya kursi dirinya sendiri kursi favorit, khusus favorit dia yang selalu ditempatin. Sampai datang buka pintu itu tangan Dina langsung pinggang seperti bos gitu. Langsung ngelihat semua. Dan untungnya itu karena ini mah itu Dina sadar. Jadi gini, kalau bedanya kesurupan sama mediasi itu gitu. Kalau misalkan kesurupan itu Dina tuh bener-bener gak sadar sama sekali, dan dia tuh ngendaliin Dina sendiri. Nah bedanya Dina yang sekarang setelah kejadian kesurupan itu, selanjutnya itu Dina bukan kesurupan lagi tapi mediasi. Jadi Dinanya pun sadar kalau mereka masuk, mereka ngomong apa Dina sadar, Dina tahu.
Jadi Dina bisa nyeritain ini karena emang Dina sadar gitu pas kalau yang ada yang masuk lagi mah. Terus pas sampai rumah itu Dina langsung ngeliatin semua rumah, semua orang, langsung minta mana semuanya, kenapa belum ada semua cucu saya, anak saya suruh dikumpulin semua. Bisa ngomong gitu. Intinya tapi pakai bahasa Sunda kasar gitu, sambil melotot tangan nunjuk gitu. Terus langsung cari kursi. Di situ tuh ada nenek saya, langsung, "Mak, mana kursi orang?" Segala. Jadi bahasa Indonesia, "Mak, mana kursi saya?" gitu. Terus ditunjukin, langsung duduk di situ. Langsung sila, emang dulunya itu kalau duduk di kursi itu sila. Posisi sila. Dan pas kejadian itu pun Dina duduknya sila sambil gini tuh, gimana ya? Udah gitu tuh langsung ngeliatin semua orang, semua anak, cucunya duduk di bawah, dan Dina duduk di atas kursi. Yang lainnya mah di bawah. Setelah itu diperhatiin semua, ternyata kurang satu cucunya. Dia pun ngomong, dia tahu cucu saya mana satunya. Itu cucu pertama, yaitu namanya Dodi. Itu tuh nggak ada karena lagi kerja di Jakarta waktu itu. Jadinya karena dia maksa pengen semua kumpul, akhirnya Dodi yang lagi kerja pun nggak, disuruh video call aja, di video callin. Pas video call pun kodam kakek saya itu langsung senang karena udah kumpul semua. Jadi gini ya, emang sih itu tuh bukan kakek saya mah emang udah meninggal, maksudnya udah tenang di surga. Ini tuh kodamnya ini tuh udah nemenin kakek saya dari kakek saya umur muda karena karena ayahnya itu dulunya keturunan Siliwangi, dan anak-anaknya pun gak mau ada yang nerusin. Anaknya tuh banyak om, tapi gak mau ada yang nerusin, dan akhirnya kakek saya pun mau. Kakeknya Dina yang mau buat nerusin itu. Setelah itu tuh kodam itu tuh udah nemenin kakek saya dari kecil sampai meninggal pun dia nemenin. Jadinya dia tahu semua tentang kakek saya. Jadi dia tuh ngerasa gimana ya, ngerasa dirinya ya kakek saya gitu. Udah gitu tuh dia ngobrol, dia panggil anaknya istrinya, dia nyebut anaknya satu-satu, terus cucunya, dan benar semua gitu, masih ingat semua gitu walaupun kodam. Terus dimulai dari pokoknya dia ngeluarin semua unek-unek kakek saya waktu dulu, dan dikeluarin semua sama kodamnya ini, mulai dari istri, anak, cucu, semuanya disebutin. Mulai dari anak pertama, dia dulunya pernah punya susuk, dan kodam kakek saya ini pengen dia ngebersihin semua kodamnya, dan semua susuk yang pernah dia pakai, dan dia pun tahu letak susuknya tuh di mana, dan itu benar. Terus buat anak yang kedua itu bapak saya, dia minta buat ngejaga keluarganya lah, pokoknya gitu, ngasih nasihat. Tapi terus buat anak ketiga, karena buat anak ketiga itu belum nikah, ngasih nasihat lagi, semua cucunya dikasih nasihat, dielus, dan di situ tuh bener-bener keadaannya tuh udah pada nangis semua karena ngerasa beneran kakek yang ngomong gitu. Walaupun itu cuma kodam, tapi ngerasa kangennya itu terbalaskan gitu. Nah setelah itu tuh, setelah semua diobrolin ke yang lain, dan kodam kakek ini saya tuh minta buat semua perkakas dulu yang dia gunain, semua amalan-amalan, bacaan-bacaan dia waktu dulu, semuanya dihilangin. Karena dia pun sadar itu tuh gak baik gitu. Jadi kakek saya dulu nerima jadi turunan Siliwangi ini tuh karena emang dulu itu butuh.
karena lagi zamannya perang. Kalau ya ilmunya tuh dibutuhin karena buat perang. Kan jadi di Indonesia mah kan kalau perang tuh suka pakai itu ya, pakai magic ya, itu pakai kodam itu tuh dulunya buat itu. Dan kakek saya tuh belum ngelepasnya, jadinya tuh pas kemarin tuh si kodam kakek saya itu minta buat semuanya dibakar, buku-bukunya, amalannya, perkakasnya dari keris-kerisnya, minta semuanya dibakar. Si kodamnya sendiri yang minta untuk semuanya dibakar. Iya, dan dia pun ya itu, jadi dia tuh nunggu Dina 17 tahun tuh buat ngebuka ini semua gitu. Karena kalau umur 17 tahun itu udah kebalik. Setelah semua dibakar sama Ustadz Iwan, semuanya dibakar, dihangusin, dan abunya dibuang. Dina pun setelah semuanya beres dengan anak cucunya udah semua beres, dia pun udah keluar dari tubuh Dina. Itu Dina lemes banget sampai pingsan. Yang tadinya kuat. Ya, pas dianya keluar itu lemes, bener-bener gak ada tenaga. Karena pas dia ngomong itu bener-bener niruin kakek Dina, bener-bener kayak kakek Dina yang ngomongnya ngegas, teriakannya, matanya melotot, ininya nunjuk-nunjuk. Dan kejadian itu tuh ada satu orang anaknya yang gak percaya buat semua ini, gak percaya. Akhirnya dia pun gak tenang. Jadi gimana ya? Jadi intinya si kodam ini tuh pengen semuanya terselesaikan, dari mulai anak cucunya, baru dia bakal pergi. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin saya rasa untuk merinding episode ini saya cukupkan sampai sini dulu. Karena mengingat durasi ya yang sudah cukup panjang, dan memang ceritanya juga memang ini masih panjang. Karena masih ada efek-efek lain yang ponakan saya ini alami. Karena ini menyangkut dengan masa lalu atau sejarah-sejarah yang memang kakeknya dulu lakukan. Nah, kalau saya tarik garis cerita dari awal pembicaraan saya dengan ponakan saya ini, jadi memang ponakan saya ini adalah semacam mediator yang memang digunakan oleh si kodam kakeknya ini untuk menyampaikan pesan gitu. Karena kebetulan kakeknya Dina ini kan sudah almarhum, jadi mungkin pesannya belum tersampaikan. Dan kebetulan juga Dina ini adalah sebagai pewaris dari kodam tersebut, yang mana kodam ini memang sudah melindungi Dina dari sejak kecil juga, ya kan. Cuman karena Dina dulu masih kecil, dan akhirnya dia menunggu sampai 17 tahun, dan akhirnya si kodam ini sudah mulai untuk memasuki tubuhnya Dina dan mulai menyampaikan pesan-pesannya. Nah, kejadian ini seperti yang sudah kalian dengarkan memang diawali dari jatuhnya Dina atau kecelakaan tunggal. Ya, kecelakaan tunggal yang dialami oleh keponakan saya. Dan mulai dari situlah rentetan kejadian mulai terjadi. Yang tidak hanya kodam dari kakeknya saja yang ingin masuk ke dalam tubuh Dina dan menyampaikan pesannya, tetapi makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar Dina ini juga ingin mencoba untuk masuk ke dalam dirinya Dina. Mungkin kalau diibaratkan semacam laron kali ya, laron yang ketemu dengan lampu terang, ya kan? Kalau laron ketemu lampu terang kan dia langsung menyerbu gitu kan, kayak semacam magnet. Nah, kayaknya ini juga sama seperti gitu. Jadi Dina ini ibaratnya lampu, dan si makhluk-makhluk astral yang lain ini ibaratkan itu laron. Jadi mereka itu berebut ingin masuk ke dalam tubuhnya Dina, ingin menceritakan keluh kesahnya, ingin menceritakan kejadian-kejadian yang dia alami. Seperti itu. Nah, ini ceritanya masih panjang ya. Ini ceritanya masih panjang, jadi mungkin saya akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Dan saya berharap sih dari semua kejadian yang dialami oleh keponakan saya ini bisa kalian ambil hikmahnya, bisa kalian ambil baiknya,
Dan tentu saja semoga kalian bisa terhibur dengan semua cerita yang disajikan oleh channel saya ini. Baik teman-teman, saya akhiri untuk episode merinding kali ini. Kita lanjut lagi di episode berikutnya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, salam merinding.